Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magda Islamani dari Fakultas Psikologi, Jurusan Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Mangkunegaran Malang, dengan NIM 241111046. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Aris Mahmudi. Jadi langsung saja. Batul awal, alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika fil mustaqbalik. Wassallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sallallahu bihi tariqan ila jannah. Wa ba'du fa hadhihi masailu muttasalatun min ba'di kutubi hujjatil islami waroli ghaliba man arfaha wa amila bih. Najulahu minallahi yakun min ahlil ilmi dhahiran wa batinan. Arkanul Islam. Arkanul Islam khamsah. Syahadatun la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumur Ramadan wa hajjul baiti min astata'a ilaihi sabila mal ikhlasi wa tasdiki wa man lam yakun mukhlisan fa huwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Maksud di sini, sekarang poin surga ada 5. Yang pertama ada syahadat, yaitu saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Tuhan Allah. Yang kedua ada mendirikan sholat. Yang ketiga ada mengeluarkan zakat. Yang keempat ada puasa Ramadan. Dan yang kelima menunaikan haji. Pergi haji ke Ka'bah bagi mereka yang mampu dengan ikhlas dan kebenaran. Barang siapa yang tidak ikhlas, maka dia adalah orang yang munafik. Dan barang siapa yang tidak membenarkan dalam hatinya, maka dia adalah orang yang kafir. Jadi kalau kita pergi haji itu kita harus dalam keadaan ikhlas, terus harus dalam keadaan membenarkan kalau ada perasaan itu. Kemudian waslu iman anta takida anna Allah Ta'ala wujudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah wa la misalahu wa la syibha lah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayat wa ta'ata wal ma'siyah was-sihah was-saqam wa jami'al kauni wa ma fihi. Di sini dan dasar keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu yang tidak memiliki sekutu dan tidak memiliki kemiripan atau penyerupaan. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Dan dia maha mendengar dan maha melihat. Dia menciptakan langit-langit dan bumi. Dan menciptakan kematian dan kehidupan pula. Dan menciptakan ketaatan dan kemaksiatan, selain itu juga menciptakan kesehatan dan sakit, kemudian menciptakan segala sesuatu di alam semesta dan apa yang ada di dalamnya, seperti gunung, laut, apalagi bukit, itu Allah semua yang buat. Kemudian wakal khalqiha wa amalahum waqaddar arzaqahum wa ajaluhum wala tajidu wala tanqus wala yahdusu hadisun illa biqadarihi wa qadirihi wa iradatihi. Dan dia menciptakan makhluk
dan perbuatan-perbuatan mereka, dan menentukan rezeki mereka, dan juga kematian mereka. Tidak bertambah dan tidak pula berkurang, dan tidak terjadi sesuatu kejadian terkecuali dengan kode dan kodenya serta keinginan. Jadi semua yang di muka bumi itu, semuanya Allah yang atur. Dari kita hidup sampai umur berapa, rezeki kita gimana, kedepannya gimana, perbuatan kita itu semua diatur sama Allah. Jadi misal kita cuman ada orang dia meninggal di umur 25, ya sudah, Allah jika sudah menghendaki meninggal di umur 25 itu, berarti 25 itu umur yang diterima di bumi. Jadi tidak akan berkurang maupun bertambah sesuai dengan ketetapan Allah. Wa innahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun. Ya'lamu qa'inatun a'yuni wa ma yukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa wa likulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Memiliki Kehendak, Maha Kuasa, Maha Berbicara, Maha Mendengar, Maha Melihat, mengetahui segala tipu daya penglihatan dan apa yang sembunyi dalam sanubari, dan mengetahui segala rahasia, dan lebih dari itu, yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia yang Maha Tunggal, Maha Kuasa. Di sini maksudnya Allah itu bisa melihat segala hal. Beda dengan kita manusia yang kita hanya memiliki keterbatasan dalam melihat dan mendengar. Kan enggak, mungkin kita di sini bisa dengan pembicaraan teman kita yang ada di UIN, ada di Surabaya, itu kita tidak bisa karena penglihatan dan pendengaran kita itu terbatas. Namun, beda dengan Allah. Allah itu tidak memiliki keterbatasan. Jadi Allah bisa mendengar seluruh isi dari buminya, dari langitnya. Kemudian, Wa ta'ala Masa Sayyidina Muhammadin Abdul wa Rasuluh illa jami'an khalqi li hidayatihim wa li takmili pamasihim pama'adihim wa yadahu bil mu'jizat dohirah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Sayyidina Muhammad SAW, hambanya dan Rasulnya ke seluruh ciptaan untuk memberikan berkah hidayah dan untuk menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka dan membekali beliau dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Kemudian wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami' ma akhbaru bihi anillahi ta'ala bil sirat wal mizan wal khawf wal haudi wal ghair dzalik min umuril akhirat wal burzakh wa min su'alil malakaini wa azabi qabri wa na'imi. Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang jujur dalam segala sesuatu yang beliau kabarkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari As-Sirat, Al-Mizan, laut telaga, dan selain itu dari urusan-urusan akhirat dan alam kubur, dan pertanyaan-pertanyaan mereka serta sisa kubur dan kenikmatan-kenikmatan. Jadi Nabi Muhammad itu nggak pernah bohong. Nabi Muhammad itu orang yang jujur, beda sama manusia zaman sekarang yang banyak bohongnya daripada jujurnya begitu. Terus kemudian wa annahu Qur'an wa jami'al kutubil lahir munazzalat hakun wal malaika hakun wal jinnah hakun wan nar hakun wa jami'a ma ja'a bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun. Dan sesungguhnya Al-Quran dan seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar, dan para malaikat itu benar adanya, dan surga itu benar adanya, dan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW itu benar. Jadi nggak ada yang bohong, kayak neraka itu bohong lah, nggak ada. Jadi itu semua benar, neraka, surga, dan Muhammad, Rasulnya, dan kitabnya itu semua benar adanya. Kemudian di fardu wudu, pertama
fardu wudu sita. Fardu wudu ada 6. Al-awwal an-niyat, as-tsani ghuslul wajhi wa khuddu min manabisi sya'ril rashi ila muntahal lahyaini wa dhaqaini tulan wardo min al-uduni ila al-udun as-salis ghuslul yadaini ila al-misfaqain ar-rabi maslu syai'in min bashrati ar-rais aw sa'rin fi hadih al-khamis waslu ar-rijlaini ma'al ka'baini as-sadis at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Ini menjelaskan tentang fardu wudu. Fardu wudu sendiri ada 6. Yang pertama niat, membasuh wajah dan batas wajah tersebut panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke ujung dagu dan lebar dari telinga ke telinga. Kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku. Mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambut di dalam badan kepala tersebut. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan tertib dalam tata cara ini. Jadi untuk kaki dia dari seluruh kaki sampai ke kaki, dan yang tentu kita harus urut, kita nggak boleh kayak telinga dulu, baru kaki atau kaki dulu, atau ke telinga terus tangan baru ke mulut. Jadi dalam melakukan wudu ini ada urutannya dan kita harus menyesuaikan urutannya. Kita harus sesuai urut dari awal yang diberitahu sampai akhir. Jadi kita nggak bisa untuk balik-balik urutannya dan kita harus tertib dalam melaksanakannya. Kita dulu. Yang wudu al-khariju min ahadis sabilaini qubuli aw duburi al-makan. Yang wudu'a zawalul akli binaumi aw ghairi ila nauma makin maqadatul minal ardu. Zawalul akli binaumi aw ghairi ila nauma makini muqadatahu minal ard. Wa yang wudu musfi qablu aw dhuhuri adani minhu aw min ghairi ibadni kafi wa butuni asobih kabiran akana aw sahir walau waladahu walau maitan. Yang wudu antikau masyarati rajuli wa mraati kabiraini asnabiyaini ila hail ila dufur aw sya'ron aw sinna fala yang wudu. Kemudian kita masuk ke syurutus sholat atau syarat sah sholat. Wa yashtaratul listihati sholat ma'rifatul dukhulil waqti biyakin awi ijtihad aw walabatin don fa in sholat syakin lam tasihha sholat wa yustaratu ma'rifatul qiblat wa yahibu syatrul awrati bisa tilitohir mubah wa yahibu raf'un najasati min astaubi wal
wal badani wal makan wa yajibu ala qadir ay sholli fardu qaiman. Dan syarat-syarat untuk sahih sholat yang pertama ada masuknya waktu sholat dan yakin atau dengan ijtihad atau dengan persangkaan yang kuat. Jika dia sholat dalam keadaan ragu, maka sholatnya tidak sah. Dan disyaratkan juga mengetahui arah kiblat dan wajib menutup aurat dengan penutup yang suci dan boleh. Dan diwajibkan membersihkan najis dari baju dan badan dan tempat sholat pula. Dan diwajibkan bagi orang yang mampu untuk sholat fardu dalam keadaan berdiri. Jadi kita harus yakin kalau udah waktunya sholat asar. Misalnya kita jam 3 udah asar belum ya? Aduh ragu nih sholat deh. Nah itu nggak boleh. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu untuk sholat asar itu jam berapa. Kalau kita ragu lebih baik kita sholat kayak jam 3 atau setengah 4 itu kan sudah pasti waktu asar. Jadi tidak ada keraguan dari kita dan jadi sholat asar juga. Kemudian bagi yang mampu diusahakan untuk sholatnya dalam keadaan berdiri. Kemudian fardu sholat. An-niyat wa takbiratul ihram ma'an niyat. Wa qira'ah Fatihah bil basmalah wa tashdidat arba'ah Ayrojud dodi minat dod Walaysa fil Fatihah don Summaruku wa yuhibbu ayyan haniya bihai sultanalu da rohatahu rukbataini wayat ma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'da'u summa i'tidal wayat ma'innu fihi wujud summa sujud marrataini wal julusu bainas sajdataini wa yatma'innu wujuba fi kulli wa yaf'alu baqi rakaati kadzalik wa tasyahhudu awal wa qu'udu sunnatun wa tasyahhud akhir wal julusu fi fardu. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud wa qabla salam fardu. Wassalamu minas sholat fardu. Wa aqulu salam assalamualaikum. Di sini maksudnya ada untuk fardunya sholat itu untuk fardu sholatnya mau dan niat. Kemudian takbiratul ihram dengan niat, pembacaan surat Al-Fatihah dengan bismillah dan 14 tasydid-tasydidnya dan menggunakan huruf dot dan huruf zo dan bukan huruf zo karena tidak ada surat Al-Fatihah huruf zo do bukan zo. Kemudian ruku dan diwajibkan untuk membungkuk sampai kedua telapak tangannya dapat mencapai kedua lututnya dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut sampai tidak ada gerakan dalam anggota tubuhnya. Kemudian i'tidal dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut. Kemudian sujud 2 kali dan duduk di antara 2 sujud dan diwajibkan untuk tenang dalam setiap keadaan tersebut. Sujud dan duduk di antara 2 sujud. Kemudian melakukan hal-hal tersebut dalam rakaat berikutnya. Adapun tasyahud awal dan duduknya adalah sunnah dan tasyahud akhir dan duduknya adalah wajib. Adapun sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud dan sebelum salam adalah wajib dan salam dari sholat adalah wajib dan paling sedikitnya salam itu adalah assalamualaikum untuk rukun tadi. Jadi ini telapak tangan kita ini diusahakan nempel dengan lutut kita, jadi kita nggak boleh ruku tapi ini kita telapak tangan kita tuh nggak nempel dengan lutut dan punggung kita ini harus lurus. Itu
Itu baju yang benar. وقالوا تشهد wajib At-tahiyatullah salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaika wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqalu sholat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yanbaghi an ya'tiya bis-sunan jami'iha wa hiya qasiratun jadidan. وينبغي الاعتناء بالإخلاص وهو العمل وحده وينبغي الحضور وهو أن يعلم بما يقول ويفعل والخشوع وهو سكون الأعضاء وحضور قلبي وتدبر القراءة وتفهمها فإنما يتقبل الله من الصلاة biqadril sirat. Jadi bacaan buat tasyahudan itu yang paling dikit yang tadi itu. Kemudian wa yahrumu riya fi shalah wa ghairiha wa huwa al-amalu bi ajalin nas. Sini maksudnya itu dan diharamkan untuk riya di dalam sholat dan di luar sholat. Kayak itu banget, jangan berbantu orang. Jadi kita sholat misalnya, aku sholat deh biar sama orang, biar aku kelihatannya alim, biar aku dicat alim sama anak ini, sama orang ini. Enggak, itu enggak boleh, itu masuk riya. Jadi kita harus sholat itu niatnya karena Allah, bukan karena untuk dipuji manusia. Bukan untuk mendapat pujian dalam hal kebaikan seperti itu. Misalkan dikurangi, jadi kita harus melakukan segala perbuatan itu dengan niat kepada Allah, bukan untuk mendapat puji dari manusia maupun mendapat penghargaan dari manusia. Itu tidak boleh, itu masuk riya. Kemudian ada gugatan sholat atau yang membatalkan sholat. Bayu betul sholat akal al-kalam anda walau biharfain penasiya in kasur. Wayu batiluha amal kasir kamala fi khotawat wa aklu wa syub wa inkisaf auratil illam tantasrul hawlan wa wuku'un najasa illam tulko hala minal ghair amin. Wa yubtiluha sabukul imami biruknaini filiyah wakadzalik wakadzat takhalluf bihima bighairi uzur wa tasihu sholat khalfa kafir wa amro'ah wa khulfah. Jadi di sini maksudnya itu dan hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang membatalkan sholat adalah seperti mengucapkan perkataan dengan sengaja walaupun hanya 2 huruf dan lebih dari 2 huruf jika lupa. Itu tetap nggak boleh. Saya kita lupa tapi udah ngomong banyak itu tetap batal. Tadi sengaja cuma 2 huruf juga batal ya kan. Jadi kita sholat itu harus benar-benar sholat khusyuk. Jadi kita nggak boleh berdistraksi yang lain apalagi sampai ngomong itu bisa membatalkan sholat juga. Dan yang membatalkan juga melakukan gerakan yang banyak seperti melangkah sebanyak 3 langkah, makan dan minum, dan terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup, serta kejatuhan najis jika tidak segera dibuang tanpa mengangkatnya. Dan yang membatalkan sholat mendahului imam dengan 2 rukun fi'il atau gerakan, begitu pula terlambat dari imam dengan 2 rukun tersebut tanpa uzur, dan tidak sah sholat laki-laki muslim di belakang atau bermakmum lelaki kafir, perempuan, serta banci. Jadi kalau kita sholat itu yang beberapa membatalkan kayak saya tadi ngomong, kemudian kita sholat gerakannya itu banyak banget lagi, bahkan dalam gerakan satu kita teman-teman kayak Allahu Akbar.
Jadi tangannya tuh langsung kayak setelah Allah di mana dia tuh kayak tangannya gara-gara kayak dia diayun-ayunkan itu, terutama lebih dari 3 kali itu nggak boleh. Jadi setelah itu kalau usah langsung berhenti, nggak usah menambah-nambahkan gerakan sholat. Kemudian untuk laki-laki muslim itu tidak boleh sholat di belakang perempuan maupun majid. Jadi kayak bermakmum di belakang laki kafir, perempuan, dan juga benci. Kemudian sholatul Jum'ah wal jamaah, sholat Jumat dan berjamaah. Wal Jumu'ah fardu ain ala kulli muslimin dzakarin hurin hadirin bila udri syar'i kal marodi wal matar. Adapun sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap laki-laki muslim merdeka yang bermukim tanpa adanya uzur syar'i seperti sakit dan hujan. Wa min syurutil jumu'ah khutbatain. Dan dari syarat-syarat Jumat, sholat Jumat itu ada 2 khutbah yang rukun-rukunnya warkanuma alhamdulillah ta'ala wassalatu ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam wal wasiyah bittaqwa wa fira'atul ayyah min Qur'an mufhimatin fi ahdahuma wa du'a ulil mu'minina fil akhirat wa yuhibbu an yahtuba qa'iman mutatahhiran aw masturan aurat wa yuhibbu julusu bainahuma fawqa tumanina as-salat wal muwalah. Jadi di sini maksudnya itu untuk rukunnya khutbah itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti alhamdulillah, sholawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menyampaikan wasiat untuk bertakwa, pembacaan ayat dari Al-Qur'an yang dimengerti di salah satu dari 2 khutbah tersebut. Kan di sini khutbah ada 2 ya, 2. Kemudian membacakan doa untuk umat mukmin di khutbah kedua. Jadi khutbah itu 2, nanti yang pertama khutbah umumnya, kemudian jeda itu bisa kita isi yang berdoa. Kemudian khutbah kedua ini setelah berhenti sejenak itu digunakan untuk mendoakan mukminnya. Dan diwajibkan untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri, suci, dan menutup aurat serta diwajibkan untuk duduk di antara 2 khutbah tersebut selama lebih dari tumanina sholat dan mu'alah atau berurutan. Wasolatul jamaah, wasolatul jenazah fardu kifayah. Dan adapun sholat jamaah dan sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Sholatul masnu'ah wal idaini wal usul fa'in wal witsu sananun mu'akkadatun maka zarwatibus sholah wat duha wat tarofi sananun laha fadlun wasawabun adim. Dan sholat id dan sholat kusuf atau seperti contohnya gerhana matahari dan kusyuf itu gerhana bulan serta witir adalah sunnah mu'akadah. Begitu juga sholat rawatib dan duha tarawih adalah sholat sunnah yang memiliki keutamaan yang agung. Jadi kalau misalnya kayak kalian luang nih, ada waktu luang di pagi hari, nah kalian seperti sholat duha karena itu keutamaannya agung. Jadi sholat sunnah buat menyempurnakan sholat wajib kita. Jadi kan kita dapat pahala juga, kemudian kita dapat manfaat dari sholat duha tersebut. Kan sholat duha juga nggak ada ruginya buat kita, pasti banyak banget manfaatnya. Jadi misal jangan nyari waktu kosong, karena kalau nyari waktu kosong pasti ada aja kegiatannya. Jadi lebih baik kita menyempatkan diri untuk melakukan sholat duha di pagi hari. Jangan minimal 2 rakaat dan tidak ada maksimalnya. Jadi kalian bisa sempatnya, misalnya kalian buru-buru cuman tapi sempat bisa untuk 2 rakaat saja. Nah, itu kan nggak apa-apa buat 2 rakaat
4 rakaat itu kalian bisa dan itu kalian boleh. Jadi tidak ada batasan rakaatnya. Jadi kayak enggak deh sholat ini lama harus 8 rakaat, enggak kayak gitu. Jadi sholat duha itu kita bebas mau berapa rakaatnya. Kemudian ada as-saum itu termasuk puasa. Wa amma as-saum wa huwa salisah min arkanul Islam. Fahuwa imsak ma'rufun ala wajhi mahsus. Wa minhu an-niyatu likulli yawm wa tabayyituha minal lail wal imsak anil mufattirat minat ta'am wasyarab wal jima' wal istimna'i bimunasyarah wal istiqo'ah bil ikhtiyar. Di sini maksudnya, adapun puasa adalah rukun ketiga dalam rukun Islam, yaitu menahan diri dengan cara yang khusus yang telah diketahui, dan diantaranya adalah niat yang setiap harinya diucapkan pada malam sebelumnya, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makanan dan minuman, senggama, istimna bimubasyaratin atau mengeluarkan mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Jadi di sini buat niat puasa itu kita mengadakannya bukan saat puasa, tapi di malam hari sebelum melakukan puasa itu. Misal kalau misalnya ada di hari kedua gitu kan, hari pertama kita kan tarawih dulu baru puasa. Nah, setelah sholat tarawih itu kita biasanya kan pasti di masjid itu bareng-bareng baca niat puasa ya. Nah, itu dilakukan di situ malam sebelum imsak. Sebelum imsak itu kita usahakan kita udah niat, jadi bisa sebelum tidur kita baca niat dulu supaya besok kalau lupa. Kan kalau lupa kan gak bisa ya, harus ada niatnya juga. Jadi diusahakan itu niat tuh setelah sholat tarawih maupun sebelum tidur biar kita gak kelupaan, biar kita tetap niat juga. Kemudian ada niat terus malam hari, terus kita harus menahan diri dari makanan. Kita kan puasa Ramadan itu 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu kita melakukan puasa dari subuh sampai maghrib. Nah, di situ kita harus menahan dari makan, minum, dan hal-hal lainnya seperti senggama maupun istima bimubasyaratin atau melakukan dengan sengaja itu. Jadi dan muntah dengan disengaja. Jadi kita harus aku mau muntah deh biar aku batal, aku udah gak kuat nih. Langsung kita bikin muntah terusnya ngobrol-ngobrol mulut ya sampai jari itu bisa. Nah itu biar muntah itu kita juga nggak boleh kan sebenarnya, karena itu sengaja. Jadi usahakan tuh menghindari hal-hal, jadi tahan aja. Kan juga kita cuman puasa 1 bulan, 1 tahun kan ada 12 bulan, kita cuma nahan itu 1 bulan. 11 bulan itu kita bebas mau makan setiap hari, mau setiap saat itu bebas. Jadi cuma 1 bulan ini diusahakan tuh kayak benar-benar diniatkan untuk Allah, kemudian juga dilaksanakan dengan sebaik mungkin, seniat mungkin. Karena bulan Ramadan ini termasuk bulan yang spesial gitu bagi kita umat muslim kan, dimana kita ada sholat tarawih bersama-sama di masjid, kemudian saat sore kita keluar untuk mencari takjil, cari makanan berbuka. Itu kan pasti kesenangan tersendiri buat kita agama Islam, umat muslim. Setelah itu kita merayakannya dengan sholat id berjamaah di lapangan, kemudian kita pulang kampung ke rumah saudara, kemudian maaf-maafan, bonusnya bisa menantau ya kan. Nah jadi ya kalau udah masuk bulan puasa itu kita harus senang, dan kalau misalnya bulan puasa udah meninggalkan kita, bulan Ramadan itu sedih karena belum tentu kita bisa ketemu lagi. Jadi benar-benar dimaksimalkan. Kemudian peminta min saum kaful jawari amma yakrahullahu ta'ala minal a'do as-sab'atil ati dzikruha. Fil hadis
khamsun yufattir as-shaimu al-kadhib wal ghibat wal namimah wal yaminul kadhibah wan nadar bisyahwat. Adapun kesempurnaan puasa menahan 7 bagian anggota tubuh yang akan disebutkan pada bab berikutnya, dan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Dalam hadis, 5 hal yang membatalkan puasa atau pahalanya seperti berbohong, gibah atau menggunjing, namimah atau domba, sumpah palsu, dan kalian memandang nasional. Jadi itu bisa membatalkan juga bohong, gibah, ngadu domba. Bohong aja udah dosa ya. Di hari biasa itu kita ada bohong tuh udah masuk ke perbuatan jelek, kita dapat dosa. Apalagi dilakukan saat bulan puasa. Kan bulan puasa itu kan bulan suci. Jadi kalau pas bulan Ramadan itu diusahakan kita mengumpulkan kegiatan yang baik yang bermanfaat. Jadi kayak ngaji, tadarus, berbuat baik. Itu kalau bisa hal-hal itu yang kita lakukan di bulan Ramadan, bukan malah kayak berbohong, menggunjing, berdomba. Terutama gibah itu kan dosanya lumayan ya. Maksudnya gibah itu udah pasti jelek, nggak boleh gitu. Di hari-hari biasa aja kita nggak boleh, apalagi kita lakukannya di bulan yang suci. Ayo gimana itu kan pasti nggak benar nih. Harusnya kan di bulan suci kita tuh yang baik-baik aja. Kalau ini malah kita menggunjing, adu domba. Jadi kalau bisa di bulan suci nanti kita lebih banyak melakukan kegiatan baik seperti beramal, tadarus, memberi makan orang yang berbuka. Itu kan juga ada pahala menyiapkan makanan buat orang berpuasa. Nah itu, jadi kita bulan puasa itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dan juga dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Itu meminta misaum tahari iftar al-halal wa adamul istiksar minal akli wa yambahi istiksaru minas saum la siyamal ayyamu fadilatun fi syar'i wallahu a'lamu wabillahi taufiq. Dan dari kesempurnaan puasa menyegerakan berbuka dengan yang halal dan tidak berlebihan, dan selayaknya memperbanyak puasa terutama dalam hari-hari yang memiliki keutamaan dalam syariatullah alam wabillahi taufiq. Jadi kalau misalnya kita puasa nih, kita kalau udah waktunya buka kita langsung buka, kita nggak boleh kayak dulu karena nanti aja itu nggak boleh. Jadi kalau azan kita harus buka, kemudian buka itu nggak boleh langsung kayak aduh aku lapar nih, aku habis nggak makan seharian, langsung kayak hajar deh nasi langsung, nggak centong, lauk, piring full, nggak kayak gitu cara bukanya. Jadi dengan secukupnya dulu, kayak misalnya bisa kurma 3 biji itu kan banyak karena manis, kemudian jangan kelebihan, secukupnya dulu, kayak misalnya pasti kalian kenyang, kemudian kita puasa, setiap buka kita udah lapar mata, pas puasa tuh lapar mata tuh main semua ditunjuk. Pas udah buka puasa kita cuma kayak cip dikit langsung kenyang. Jadi kalau pas berbuka itu secukupnya aja, jadi kayak kurma 3 biji ya putih, jangan manis gitu. Jadi jangan langsung aduh lapar nih, aku mau balas dendam. Nggak gini aja, secukupnya aja. Kemudian kan nanti ada yang sahur lagi, jadi bisa sahur kita makan nasi, nanti bisa kita berbukanya kenyang, kita bisa pakai kurma 3 biji aja. Tuh, jadi jangan langsung aduh lapar nih, aku mau balas dendam, aku pengen makan ini, langsung serbu, itu nggak baik. Kemudian kita masuk ke zakat. Zakat wahya rabiul arkan Islam. Fatajibu al muslim ma'rifatul anwa'il amwali wajibatul fiha wahya na'am wan naqdan wat tajarah warikan wal ma'dinu wal mu'asyarat wahiyal
hubub wasimar. Di sini zakat itu masuk ke rukun Islam yang keempat. Tadi kan kita udah bahas ya rukun Islam yang pertama itu apa aja, syahadat, kedua sholat, tiga puasa, empat zakat, lima haji. Nah, zakat ini maka masuk ke rukun Islam yang keempat. Adapun zakat adalah rukun keempat dari rukun Islam. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memiliki pengetahuan mengenai macam-macam harta yang harus diwajibkan atau dizakatkan, yaitu hewan ternak ya, hewan. Jadi nggak boleh macam-macam hewan budaya itu nggak boleh, kayak hewan burung di ternak tuh nggak, kayak burung hias tuh nggak boleh dizakatin. Jadi kayak yang dizakatin itu hewan ternak kayak sapi, kambing, unta, yang itu bisa. Kemudian emas dan perak itu juga bisa dizakatkan. Harta perdagangan, barang harta temuan, barang tambang, dan bahan pokok yaitu biji-bijian dan buah. Jadi nggak harus uang terus nggak apa-apa. Uang itu buat memudahkan aja. Kemudian biji-bijian kayak beras itu boleh banget. Terus harta temuan itu bisa dicarakan. Kemudian ada fala zakat fi hasiwan na'am as-saimah wa yustarotul haulullah wa kazalika yustarotul lil wa tijarah wa yustarotu fiha hadhil anwa'i an-nisab aidan wa wajibut naqdaini wa tijarah rubu'ul usri wa wajibul hububi was simar allati syakiyas bima'una nisful usri wa bi ghairi ma'una usru. Jadi ini maksudnya, maka tidak ada zakat atas hewan ternak selain hewan gembala, dan diisyaratkan bagi hewan tersebut dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya aku nih punya hewan ternak, usianya itu ya aku punya baru 6 bulan atau 3 bulan, itu nggak boleh zakatin. Minimal kita harus boleh zakatin hewan ternak kita itu kalau minimal kita udah memiliki dia itu selama 1 tahun. 1 tahun itu baru kita boleh zakatin. Tapi di bawah 1 tahun itu kita nggak boleh zakatin hewan tersebut. Kemudian itu juga disyaratkan bagi emas dan perak. Jadi zakatnya banyak banget syaratnya, berat-beratnya, berapanya. Nah itu bisa dibaca lebih lanjut di buku fikih. Terus juga kita kan kalau misalnya dari iman, kita udah pernah belajar bab zakat, dan itu lebih rinci lagi tentang kriterianya, kemudian barang dagangan, dan disyaratkan pula bagi macam-macam ini seperti hewan ternak, emas, perak, dan perdagangan. An-nisab atau batas minimum diwajibkan zakat, dan diwajibkan bagi emas dan perak serta barang dagangan menggunakan 2,5%, dan biji-bijian dan buah dalam sistem irigasi atau pengairan wajib dikeluarkan sebanyak 5%, dan tanpa sistem irigasi wajib dikeluarkan 10%. Jadi misalnya kita mau zakat emas, perak itu takarannya 2,5% dari seluruh total harga yang kita punya dari emas, perak. Jadi kita punya 100 gram, maka 100 gram dari 2,5% ini berapa? Nah itu yang kita pakai buat zakat. Kemudian buat biji-bijian dan buah-buahan ini, kalau kita pakai irigasi atau pengairan itu kita mengeluarkan 5% dari ini, karena kan irigasi pengairan itu kita ngeluarin biaya juga ya. Nah maka lebih kecil, 5% aja. Jelas beda ya sama emas dan perak. Tapi kalau misalnya kita biji-bijian dan tanaman ini tanpa irigasi atau pengairan, itu kita mengeluarkannya 10% dari total. Jadi lebih banyak karena kan kita tidak ada pengeluaran tambahan untuk irigasi itu. Jadi yang disyaratkan itu sebanyak 10%. Kemudian zakat fitrah.
Itu ada zakat fitrah. Wa zakatul fitri wajibah ala kulli muslimin idza fadolatan kutihi wa kuti minal yakutuhu yaumal idi wa lailata arba'atu amdadi bimuddin nabi sallallahu alaihi wasallam watajibu an-niyat fil jami'. Di sini maksudnya zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim jika memiliki kelebihan bahan makanan bagi dirinya dan menjauhi nafkahnya pada hari Id dan malam Id, maka wajib mengeluarkan 4 mud Nabi Muhammad SAW atau sekitar 3,5 liter, 3,5 liter, dan diwajibkan untuk niat pada setiap zakat. Jadi misalnya satu keluarga dia cukup berasnya, cukup kebutuhannya buat dia dan yang dinafkahinya seperti istrinya, anak-anaknya, itu cukup, bahkan lebih. Maka kita bisa menzakatkan itu zakat fitrah itu yang sebelum Idul Fitri. Itu biasanya kita bayarkan malam sebelum Idul Fitri, sholat, dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita sholat jam 6, berarti kita masih bisa bayar zakat sebelum jam 5, jam 4, itu masih bisa. Tapi setelah itu enggak, itu nggak termasuk zakat fitrah. Jadi, dan barang juga 3,5 liter dari total itu. Misalnya kita punya beras banyak nih, kan pasti cukup ya, kita masih bisa makan lagi besoknya. Jadi diusahakan itu kita menggunakan 3,5 liter beras tersebut buat disyaratkan. Kita bisa kasihkan ke melalui masjid terdekat maupun ke lembaga lainnya, itu bisa. Dan itu harus dilakukan sebelum Idul Fitri ataupun sebelum sholat Id. Jadi seperti malamnya maupun sebelum sholat Id itu biasanya sholat itu kan jam 6 ya. Nah jadi sebelum jam 6, jam 5, jam 4, nah itu. Kemudian ada masarif zakat. Wala yajuz ayyasrifa az-zakah wal fitrah illa hurrim muslimin tasifin bisifati ahadi asnafis samaniyah kal fakir wal miskin wa kaunihi ghairu hasini wala mutallibi wala mauli lahuma wa yajib asti'abul mawjudina minhum. Jadi di sini tuh maksudnya kita nggak boleh menyalurkan zakat atau zakat fitrah kecuali kepada muslim yang merdeka, termasuk di dalam 8 kelompok. Jadi yang berhak menerima itu ada 8. Jadi kita nggak bisa asal aku mau zakat ini deh, ini nggak bisa. Jadi ada aturannya, harus ke 8 golongan ini. Jadi biar tidak menimbulkan salah sasaran dalam penerimaan zakat tersebut. Kayak, aduh aku bingung nih mau zakat itu siapa, aku langsung aja deh ke tetangga A, ke tetangga B, enggak gitu caranya. Nah, kan disediakan kan di masjid orang-orang yang mengelola zakat. Nah, itu tugasnya di situ, jadi kita nggak bingung tujuannya kemana. Jadi kita kumpulkan nanti biar disalurkan langsung oleh petugas zakat di masjid tersebut ke 8 golongan tersebut yang berhak menerimanya. Yang dibolehkan menerima zakat itu kayak fakir, orang miskin yang bukan merupakan Bani Hashim dan Muthalib dan keturunan-keturunannya, dan diwajibkan meliputi 8 kelompok tersebut. Banyak pokoknya 8 itu. Kalian kalau saya menghitung gimana tuh kalian pernah kok. Kalian pernah belajar ini juga tentang zakat. Siapa aja yang boleh, yang berhak menerima zakat tersebut. Jadi kita nggak bisa asal. Jadi di Islam itu semuanya itu kita nggak asal. Kita tuh diatur oleh fikih, dari zakat, sholat, puasa, kemudian rukun Islamnya, yang membatalkannya apa aja. Jadi semua itu ditata. Jadi kita nggak bisa asal. Jadi biar adil gitu. Sama kayak di sholat Idul Adha. Kita kan pasti kalau kurban nanti pasti kita bagi-bagi daging. Nah, di situ fungsinya, gunanya itu biar orang fakir, orang miskin itu bisa merasakan daging juga. Jadi adil gitu. Dia juga makan daging sekali, kita juga makan. Jadi
nggak yang kaya makanya daging terus, yang miskin masih bingung makannya apa, jadi nggak gitu. Jadi dalam satu kita di udah diatur biar adil sama-sama makan dagingnya nanti dalam setahun itu, kemudian dalam puasa itu juga kita seperti merasakan gimana orang fakir, miskin dan sebagainya itu nahan lapar karena mereka tidak memiliki uang untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, sehingga dia itu harus menahan lapar dari pagi sampai sore, dan itu belum tentu bisa lebih lama lagi karena tergantung apa yang diterima juga dengan bantuan. Jadi di situ kita juga ikut merasakan, dan kita di sini hanya 1 bulan, beda dengan yang orang-orang di sana yang mungkin hampir setiap hari seperti itu, yang susah makan, yang susah dari kebutuhan untuk makan, dari uang. Nah, di sini tuh kita ikut merasakan bagaimana sih rasanya mereka nahan lapar dari pagi sampai sore selama 1 bulan. Itu tentunya hanya 1 bulan. Jadi biar kita tuh sama-sama tahu penderitaan satu sama lain juga begitu. Makanya kita itu termasuk enak, kita sampai sahur dulu. Sahur kita masih bisa memilih mau makan apa, buka mau makan pakai apa. Beda kan sama orang di luar sana juga ya kayak, nah lapar tuh dari semalaman, nggak makan dulu, misalnya kita makan enak nasi, pakai rendang atau pakai padang atau gulai, misalnya cuma nasi, misalnya garam atau kerupuk, udah pasti jelas banget perbedaannya di situ. Nah kita tuh masih enak, gitu tuh masih ada yang puasanya bolong-bolong, padahal bulan puasa itu bulan yang menurut tuh enak, kayak kebersamaannya tuh dapet setelah buka puasanya itu bareng, tarawihnya jumpa sama orang, kemudian ada setelah sholat id dan kita maaf-maafan. Terus tuh pas buka puasa pun juga kita enak kan pasti. Belum yang ada tajilnya es buah, kolak, kemudian gorengan. Beda sama orang sana yang kayak misalnya dia dapat uang 10.000, dia beli nasi sama telur, pas kecap aja mereka udah senang banget pasti. Nah di situ gunanya puasa, gunanya Idul Adha, seperti itu juga. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan mengenai isi kitab ini. Mungkin apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam menjelaskan kitab Risalah Al-Jami'ah di sini, mohon dimaafkan karena sebelumnya saya juga belum terlalu memahami dan belum terlalu mendalami kitab tersebut. Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Saya telah undur diri, saya cukupkan video pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.